Pernah kepikiran gak sih, sampai kapan kita cuma jadi raja tanpa mahkota di kawasan Asia Tenggara? Sudah berapa kali kita patah hati di partai final Piala AFF? Menangis ngeliat tim lain yang lagi-lagi angkat trofi di depan mata kita. Tapi tahan dulu rasa pesimis kalian. Buang jauh-jauh rasa trauma itu, karena Piala AFF 2026 bakal jadi cerita yang jauh berbeda. Coba bayangkan sebuah skuad timnas Indonesia yang bukan cuma sekadar main ngotot bermodal semangat doang, tapi benar-benar punya kedalaman taktik dan kualitas individu yang bikin pelatih lawan sampai pusing 7 keliling. Kali ini, skuad Garuda nggak cuma datang buat berpartisipasi, apalagi sekadar numpang lewat atau jadi kuda hitam. Kita datang bawa ancaman nyata. Dengan ramuan formasi baru, mentalitas pemain muda yang makin matang di luar negeri, dan komposisi yang bisa dibilang mengerikan, seperti biasa siapkan kopi kalian, karena di video kali ini, kita bakal bedah tuntas bocoran dan prediksi formasi paling mematikan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Mulai dari tembok kokoh yang dipimpin oleh Justin Hubner, sampai sentuhan magis di lini tengah berkat duet maut yang udah lama kita idam-idamkan, Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra. Pastikan tonton sampai habis, resapi setiap prediksinya, dan mari kita mulai. Bicara soal Piala AFF, turnamen ini emang sering banget bikin emosi kita campur aduk. Turnamen yang di atas kertas katanya cuma level regional. Tapi gengsinya buat kita masyarakat pecinta bola Indonesia itu rasanya udah setara kayak nonton Piala Dunia. Nah, menjelang edisi 2026 ini, atmosfernya kerasa beda banget. Skuad Garuda sekarang udah berevolusi jadi monster baru di Asia. Kita udah sering lihat gimana timnas kita bikin repot tim-tim raksasa timur, tengah bahkan Asia Timur sekalipun. Jadi, logikanya, kalau kekuatan tempur ini diturunkan di level ASEAN, ekspektasinya jelas cuma satu, yaitu juara. Apalagi, banyak pemain andalan kita yang sekarang menit bermainnya udah sangat stabil dan kompetitif, baik di liga lokal yang makin ketat maupun yang lagi berjuang ngumpulin jam terbang di liga-liga top luar negeri. Kedalaman skuad ini bikin pelatih punya kemewahan buat meracik taktik sesuka hati. Nggak ada lagi cerita klise di mana pemain kita kehabisan bensin di menit ke-70, atau hilang fokus di menit-menit akhir pertandingan. Mari kita mulai bedah formasinya dari fondasi paling belakang, yaitu lini pertahanan. Di skema formasi mengerikan ini, nama Justin Hubner diprediksi bakal jadi starter mutlak dan jenderal utama di area penalti. Kenapa harus Hubner? Kalian pasti udah paham betul gaya main bek andalan yang satu ini. Agresif, lugas, tanpa kompromi, dan punya jiwa preman lapangan dalam konotasi yang sangat positif. Di kompetisi sepak bola Asia Tenggara yang sering kali ngandelin adu body, tackle keras, dan psiwar provokasi, punya pemain beringas bermental baja kayak Justin Hubner itu adalah sebuah harga mati. Dia nggak cuma jago urusan potong-memotong serangan lawan, tapi coba perhatikan build-up play-nya dari lini belakang. Rapi banget. Visi umpan jarak jauhnya seringkali jadi kunci transisi kilat dari mode bertahan langsung ke mode menyerang. Bayangin aja striker lawan dari Vietnam atau Thailand yang coba-coba iseng masuk kotak penalti kita. Baru asyik pegang bola sedetik, udah langsung disambut tackle bersinan keras dari Hubner. Secara mental, pemain lawan pasti langsung ciut. Tentu saja Hubner nggak bakal kerja sendirian di belakang sana. Dalam skema ideal, dia kemungkinan besar bakal ditemani oleh bek-bek tangguh lain yang juga punya jam terbang internasional tinggi. Entah itu Rizky Ridho yang makin hari makin matang dan tenang membaca arah bola, atau Jai Idzes jika memungkinkan untuk dipanggil pulang demi bela negara. Formasi 3 bek sejajar rasanya masih bakal jadi andalan utama pelatih, ngasih garansi keamanan berlapis di depan penjaga gawang, sekaligus ngasih kebebasan mutlak buat wingback kita buat eksplorasi sisi sayap. Pertahanan yang solid dan tebal ini ibarat tembok beton berlapis baja, yang bikin kiper kita mungkin bisa sedikit bernapas lega di bawah mistar gawang. Ruang tembak lawan dipastikan bakal super sempit, dan mereka bakal frustrasi nyari celah. Bergeser sedikit ke area flank atau sayap. Disinilah mesin lari timnas Indonesia berada. Kita butuh pemain yang nafasnya nggak ada habisnya, yang bisa maju mundur tanpa henti selama 90 menit plus injury time. Nama-nama langganan seperti Asnawi Mangkualam dengan gaya serudukan khasnya di kanan, atau Pratama Arhan dengan lemparan roketnya di kiri, pastinya masih jadi daftar teratas. Tapi jangan lupakan juga opsi-opsi segar. Sayap-sayap lincah dari kompetisi domestik yang performanya lagi on fire. Kemampuan para pemain sayap kita buat ngasih crossing silang akurat, atau sekadar melakukan cut inside ke tengah kotak penalti, bikin variasi serangan timnas makin sulit ditebak. Mereka ini bukan cuma kuli yang bertugas lari bantu pertahanan, tapi juga jadi ancaman tersembunyi yang siap menusuk jantung pertahanan dari titik buta lawan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari formasi mengerikan ini,
mesin utama penggerak permainan, lini tengah. Area sentral ini, jujur aja, sering banget jadi titik lemah kita di turnamen-turnamen masa lalu. Kita sering kalah duel lini tengah, gampang panik kalau dipres ketat, dan sering bingung gimana cara ngatur tempo permainan. Prediksi terkuat yang lagi rame dibahas pengamat dan fans adalah bakal munculnya duet kreator lokal berkelas internasional, yaitu Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra. Terus terang, ngebayangin dua nama ini main bareng, saling isi ruang di lini tengah, itu ibarat ngeliat dua seniman yang lagi melukis mahakarya di atas lapangan hijau. Coba kita bedah satu persatu kekuatannya. Mulai dari Marcelino Ferdinand. Wonderkid kebanggaan kita ini udah ngelewatin berbagai gemblengan keras di Eropa. Visi bermainnya makin meluas, ketenangannya saat pegang bola meski dikepung lawan, dan insting mencetak golnya dari luar kotak penalti itu adalah atribut yang sangat langka buat ukuran gelandang di Asia Tenggara. Marcelino adalah tipikal gelandang modern yang mobile, yang gak cuma statis nunggu bola matang. Dia bisa beroperasi sebagai gelandang serang murni, tapi juga gak segan buat turun jemput bola ke wilayah pertahanan sendiri. Di sisi satunya lagi, kita punya kejeniusan dari seorang Beckham Putra. Pemain andalan Persib Bandung ini punya kelincahan tingkat tinggi dan pergerakan tanpa bola yang ngeselin banget buat bek lawan. Beckham jago banget nyelip, mencari ruang kosong sekecil apapun di antara lini tengah dan pertahanan lawan. Umpan-umpan pendeknya yang presisi, kemampuan tektok 1-2-nya yang cepat, itu mencerminkan gaya sepak bola modern yang gak cuma butuh otot, tapi dominan ngandelin otak. Bayangkan saja kalau kedua maestro ini dikombinasikan secara penuh selama pertandingan. Marcelino yang punya daya ledak eksplosif bersanding dengan Beckham yang cerdik mengatur ritme di ruang sempit. Lini tengah lawan dipastikan bakal hancur lebur dan kebingungan mutusin siapa yang harus dimarking ketat. Kalau mereka menumpuk pemain buat nutup pergerakan Marcelino, Beckham bakal dengan sangat leluasa ngasih umpan kunci membelah pertahanan ke arah striker. Sebaliknya, kalau lawan fokus mematikan Beckham, Marcelino punya ruang bebas buat ngelepasin tendangan geledek andalannya yang sering merobek jala gawang lawan dari jarak jauh. Duet ini nggak cuma soal pamer skill individu, tapi juga bukti kematangan kecerdasan taktik. Tentu saja, mereka bakal disokong oleh satu gelandang bertahan bertipe petarung murni di belakangnya, entah itu Tom Haye atau Ivar Jenner, yang tugas kotornya cuma satu, rebut bola dari kaki lawan secepat mungkin, lalu serahkan ke Marcelino atau Beckham. Sisanya, biarkan dua seniman ini yang merajut alur serangan. Dengan suplai bola semanjah dan semulus itu dari lini tengah, barisan depan kita pastinya bakal dimanjakan habis-habisan. Untuk posisi ujung tombak, kita jelas butuh tipikal pembunuh berdarah dingin yang efisien. Striker lokal rasa Eropa seperti Ramadan Sananta dengan insting predator kotak penaltinya. Striker kita nanti nggak perlu lagi repot-repot buang tenaga turun terlalu jauh cuma buat nyari bola. Karena jaminan aliran bola dari Marcelino dan Beckham udah pasti lancar jaya. Striker kita tinggal fokus cari posisi enak, lolos dari jebakan offside, bersiap nerima umpan terobosan ajaib atau bola rebound, dan boom tinggal sontek jadi gol. Keberadaan skuad dengan formasi sedalam dan semengerikan ini juga pastinya ngasih sinyal bahaya stadium akhir buat kompetitor utama langganan kita kayak Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Selama belasan tahun mereka selalu kepedean tiap kali main lawan Indonesia, ngerasa unggul taktik dan bisa menang penguasaan bola. Tapi mari kita lihat nanti, dengan trio lini tengah yang solid dan gak gampang direbut bolanya, ditambah tembok pertahanan beton bernama Justin Hubner yang siap menerkam, lawan bakal dipaksa mikir jutaan kali buat main terbuka lawan kita. Kalau mereka nekat berani main menyerang dan naikin garis pertahanan, barisan pemain cepat kita udah siap sedia menghukum mereka dengan serangan balik kilat. Tapi kalau mereka ketakutan, cari aman dan milih main bertahan alias parkir bus di depan gawang, ya silakan saja, karena kreativitas tanpa batas dari seorang Marcelino dan Beckham siap sedia mencongkel dan membongkar pertahanan serapat apapun itu. Tentu saja, disinilah letak ujian sesungguhnya dari racikan strategi sang pelatih utama. Memiliki banyak pemain bintang dengan ego masing-masing emang bagus di atas kertas, tapi menggabungkan karakter mereka dan menyatukan visi dalam satu tujuan tim adalah tantangan yang gak gampang. Namun, melihat chemistry dan ikatan persaudaraan yang udah terbangun kuat, mulai dari kelompok umur sampai merangkak bareng ke level senior, rasanya proses sinkronisasi formasi ini gak bakal butuh waktu yang lama. Para punggawa Garuda ini mayoritas udah saling kenal luar dalam, paham kebiasaan satu sama lain, dan sering berjuang bareng ngelewatin masa-masa sulit. Chemistry natural seperti itu adalah barang langka dan sangat mahal di dunia sepak bola modern, dan patut kita syukuri, timnas kita saat ini memilikinya secara utuh. Nah, itu dia tadi bedah tuntas prediksi formasi paling mengerikan timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2026 versi kita.
Lewat hadirnya sosok preman tangguh seperti Justin Hubner sebagai palang pintu pertahanan, serta magis dan tarian indah dari lini tengah, seberapa yakin nih kalian kalau skuad kali ini bakal benar-benar pecah telur dan bawa pulang trofinya? Gas, ramaikan kolom komentar di bawah sekarang. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.